Inspirasi budidaya. Beternak burung murai batu, untung puluhan juta rupiah setiap bulan. Pak Sulis adalah peternak burung murai batu di Jawa Timur yang telah memiliki 4 pasang burung murai batu yang produktif dan setiap bulan menghasilkan anakan kurang lebih 10 ekor. Harga anakan burung murai batu rata-rata 1,5 juta rupiah per ekor, sehingga setiap bulannya Pak Sulis bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta rupiah dari ternak burung murai batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat inspirasi semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang inspirasi budidaya, yaitu beternak burung murai batu yang masih sangat menjanjikan keuntungan. Langsung saja kita bahas. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, segera klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Inspirasi budidaya beternak burung murai batu. Penangkaran atau beternak burung murai batu sudah sejak lama menjadi primadonanya budidaya burung. Bahkan di saat pandemi COVID-19 pun industri ternak burung ini tidak pernah mati. Komunitas penggemar burung murai batu sangat banyak dan tersebar di berbagai daerah. Cara menjualnya pun relatif sangat mudah, sebab selain banyaknya komunitas penggemar burung murai batu di zaman yang serba online ini, penjual dan pembeli dapat menggunakan berbagai platform media online untuk melakukan transaksi jual beli burung murai batu ini. Burung murai batu disebut dalam bahasa Latin Copsychus malabaricus, adalah salah satu burung berkicau favorit bagi para penggemar burung ocehan atau kicau mania. Burung murai batu merupakan burung pemakan serangga, cacing dengan habitat di hutan-hutan tropis. Ada banyak jenis burung murai batu di Indonesia, misalnya murai batu Aceh, murai batu Medan, murai batu Nias, murai batu Jambe, murai batu Lampung, murai batu Jawa atau Larwo, murai batu Borneo atau Kalimantan, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan dalam karakter warna dan bentuk tubuhnya maupun suara kicaunya. Penangkaran dan beternak murai batu ini sangat menjanjikan, sebab harga murai batu hasil ternak atau penangkaran lebih banyak dicari dibandingkan murai batu hasil tangkapan hutan yang sulit untuk dijinakkan dan lebih beresiko stres dan resiko kematian. Burung ini setiap bulannya mampu bereproduksi secara konsisten. Bila indukan murai batu bertelur, maka 2 minggu kemudian sudah menetas. Pada 5-7 hari kemudian, anakan dapat diambil untuk dipisahkan dari indukannya yang kemudian akan bertelur dan bereproduksi kembali. Pada umur anakan seminggu tersebut, anakan murai batu dapat dijual langsung dengan harga rata-rata 500.000 hingga 1 juta rupiah, atau bisa menunggu sampai cukup umur. Ketika anakan murai batu telah berumur 2-3 bulan, maka harga murai batu ini berkisar antara 2 juta hingga 5 juta rupiah. Itu untuk anakan jenis biasa dan tergantung pada kualitasnya. Tetapi untuk jenis tertentu, harga anakan burung murai batu ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Satu indukan murai batu rata-rata menghasilkan anakan 3 ekor. Maka setiap bulan sepasang murai batu bisa menghasilkan keuntungan 2 juta sampai 6 juta rupiah, bahkan lebih. Seorang peternak burung murai batu yang bernama Pak Sulis dari Madiun, Kota Jawa Timur menyampaikan, ia memiliki 4 pasang burung murai batu yang berproduksi. Anakannya rutin setiap bulannya. Rata-rata sepasang membutuhkan biaya pakan dan lain-lain 200.000 rupiah per bulan. Dikalikan 4, maka biaya setiap bulannya adalah kurang lebih 800.000 rupiah untuk 4 pasang. Setiap pasang akan menghasilkan 2-3 anakan per bulan, sehingga rata-rata 4 pasang burung murai batu menghasilkan 10
10 anakan setiap bulannya. Dari 10 anakan tadi, Pak Sulis bisa mendapatkan uang hasil penjualan kurang lebih 15 juta rupiah. Sehingga keuntungan minimal yang didapat oleh Pak Sulis 10 juta atau lebih setiap bulannya, tergantung pada umur anakan saat dijual. Hingga saat ini, Pak Sulis telah memiliki 4 pasang yang produktif dan 3 pasang yang masih baru didatangkan dan sedang dalam proses perjodohan antara pejantan dan betina. Pak Sulis sekarang memiliki 10 kandang dengan ukuran rata-rata panjang 120 cm, lebar 90 cm dan tinggi 240 cm yang telah ia buat untuk penangkaran. 3 kandang masih baru dan belum terisi. 4, 2, 3, 4 netas. Netas berapa, Om? 3, telur. Pemeliharaan? Misalnya kroto? 1 bulan ini nggak sampai 200 sampai 300 lah. Semua? 1 bulan 1 pasang. Oh, 1 bulan. Kalau 150 mas. Ini dulu anak-anak saya beli 2000. Anak-anak kan terang sama ini terang juara ini. Cara beternak burung murai batu. Pada dasarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam budidaya burung murai batu. Yang pertama, kandang. Kandang yang sesuai adalah hal penting dalam penangkaran dan budidaya burung murai batu. Ukuran kandang yang terlalu besar belum tentu baik, sebab bisa menyebabkan burung murai batu terlalu banyak terbang sehingga berpengaruh pada proses reproduksi. Tetapi jika kandang terlalu kecil dapat menyebabkan murai batu stres sehingga juga dapat mengganggu reproduksi. Ukuran kandang memang sangat beragam. Umumnya kandang ukuran kecil dengan panjang 60 cm, lebar 60 cm dan tinggi juga 60 cm. Namun ada pula yang cukup besar hingga ukuran 4 meter kubik, yaitu panjang 2 meter, lebar 1 meter dan tinggi 2 meter. Dalam hal ini kita bisa membuat variasi ukuran. Contoh pada Pak Sulis tadi menggunakan ukuran panjang 120 cm, lebar 90 cm dan tinggi 240 cm. Selain ukuran kandang yang harus diperhatikan adalah penentuan lokasi kandang. Lokasi kandang burung murai batu harus berada di tempat yang mudah bagi peternak dalam pemberian pakan, minum, pengelolaan kotoran dan menjaga kebersihan kandang. Kandang juga harus terhindar dari hewan pengganggu seperti kucing dan tikus atau hal lainnya yang bisa membuat burung menjadi stres. Dalam kandang perlu dibuat kolam kecil atau bak mandi karena burung murai batu ini tergolong burung yang suka bermain air dan mandi pada waktu siang dan sore hari. Selain itu, sering peternak memberi tumbuhan di dalam kandang supaya terkesan alami. Suhu pemeliharaan yang cocok untuk murai yaitu 20-30 derajat Celcius. Sirkulasi udara dimaksimalkan dengan bukaan lebar dan akses atas sinar matahari yang stabil dan langsung masuk ke dalam kandang secara periodik agar kandang tetap bersih dari kuman dan tidak lembab supaya nantinya terhindar dari hama penyakit. Di dalam kandang burung murai batu wajib diberikan tempat bertengger, tempat pakan, dan tempat minum. Untuk tempat bersarang, peternak murai batu dapat menggunakan barang bekas seperti besek bambu, wadah plastik, atau membeli sarang burung jadi agar tempat bertelur nyaman dan aman serta jauh dari gangguan hewan lainnya. Yang kedua, kebersihan kandang. Perawatan harian kandang burung murai batu, usahakan setiap pagi dan sore tempat minum dibersihkan dan diganti. Paling tidak setiap 1 minggu sekali kotoran dibuang dan kandang dibersihkan secara keseluruhan. Sangat penting untuk menjaga kebersihan sehingga dapat menghindari munculnya penyakit pada burung murai batu peliharaan. Yang ketiga, pemberian pakan. Burung murai batu memerlukan nutrisi yang cukup dari makanan untuk menunjang aktivitas dan produktivitasnya. Pemberian pakan yang segar dan bervariasi, pakan buatan atau fur, dan pakan alami sama-sama penting. Pemberian pakan ekstra dapat berupa serangga kecil seperti jangkrik, cacing, kroto, ulat Hongkong, dan lain sebagainya. Pemberian pakan standar hari tiap kandang sekitar 50 ekor jangkrik, ulat Hongkong sekitar 10-15 ekor. Bisa juga dengan kroto, cacing atau belalang. Tapi harus diperhatikan, persediaan pakan jangan sampai habis. Khusus pada waktu produksi, persediaan pakan bisa sampai 2 atau 3 kali lipatnya. Burung murai batu juga memerlukan air untuk minum untuk proses metabolisme tubuh. Setiap hari rata-rata burung akan membutuhkan air minum sebanyak 4-5 kali jumlah pakannya.
Peternak murai pun biasa menambahkan multivitamin dengan dosis 3-5 tetes per 1 liter air. Pemberian ulat Hongkong ditiadakan pada saat masa mengerang agar birahi indukan bisa tetap terkontrol. Demikian inspirasi budidaya ternak murai batu. Semoga video sederhana ini bermanfaat bagi semuanya. Bagi yang berminat beternak murai batu, tunggu apa lagi? Jangan hanya sibuk merencanakannya. Segera memulai, itu adalah satu langkah menuju sukses dalam budidaya.